Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh berbakti bersama. Saya terlintas pada gereja ortodoks atau juga gereja yang beraliran atau berdenominasi Presbyterian, Anglican, dan sebagainya. Kalau saudara pergi ke gedung-gedung gereja hari ini sampai hari ini, mimbarnya besar-besar, saudara. Lebar-lebar, tinggi, gagah, salibnya besar, saudara. Saya melihat beberapa kali di gereja abad modern hari ini, saudara, mimbarnya semakin kecil, saudara. Saya pikir-pikir dulu yang membangun gereja, membangun mimbar, saudara, itu mempunyai satu dasar teologi dan filosofi, yaitu mimbar itu semakin besar, salib semakin besar, semakin agung, semakin mulia. Manusianya, hambanya, pengkhotbahnya itu terlihat semakin kecil, saudara. Saudara, hari ini mimbar-mimbar memang sudah diubah kecil-kecil seperti kita saksikan. Tapi saya harapkan, doakan jemaat bisa memahami filosofi dasar pada teologi kita, mimbar yang mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan. Itu terus menjadi satu fokus kita. Kita datang pada Tuhan, yang kita saksikan, yang kita lihat adalah Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Saudara, saya ajak saudara melanjutkan dari Kejadian pasal ke-39 hari ini, saudara. Ini kisah yang sangat terkenal sekali, saudara. Kita memperhatikan, saudara, pada pasal 37 khususnya, saudara, kita memperhatikan bagaimana pada waktu itu Yusuf sampai akhirnya dijual dan sampailah kepada satu bagian di mana pasal 37 ini melatar belakangi 39, yaitu Yusuf ada di rumah Potifar. Dia bekerja di sana sebagai budak. Alkitab mencatat, saudara, di pasal 37, Yusuf itu masih sangat muda sekali, 17 tahun usianya, dan sangat dikasih oleh ayahnya, khususnya Yakub. Dan kita memperhatikan sampai Yusuf itu tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke sumur yang kering dan dia dijual kepada Bani Ismail, musuh dari Israel. Dan Yusuf sampailah ke Mesir, dikatakan di situ. Yusuf dijadikan budak oleh Potifar. Sebagai budak dari Potifar. Potifar itu adalah pegawai istana, pejabat tinggi dari istana Mesir, saudara. Dia sangat luar biasa sekali, Potifar, mempunyai kedudukan sosial yang tinggi sekali. Tapi Yusuf justru ada di tengah mereka, tengah-tengah keluarga ini. Boleh dikatakan Yusuf sudah sampai pada titik terendah dalam kehidupannya. Dijadikan budak. Budak itu bekerja dengan keras sekali. Tapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan, saudara. Sehingga apa, saudara? Apa yang diperbuat Yusuf di sana dikatakan berhasil. Semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Saudara, penyertaan Tuhan itu disadari betul oleh Yusuf. Bahkan disadari, disaksikan oleh Potifar di sana, saudara. Maka Potifar menyerahkan seluruh ladangnya, seluruh pekerjaan rumah itu, dan seluruh bisnisnya yang berkembang dan bertambah itu dipercayakan pada Yusuf, saudara. Dan Yusuf di sana diberikan kepercayaan, saudara-saudara, untuk membawai sebagai kepala rumah tangga di keluarga, di dalam kerajaan, yaitu di dalam rumah tangga Potifar, saudara. Budak, sebagai budak bisa menikmati kehidupan yang menyenangkan di keluarga Potifar. Ini adalah titik-titik mulai dia akan naik, saudara. Menanjak karirnya, saudara-saudara. Tapi sayangnya, saudara, ini tidak berlangsung lama, saudara. Tidak lama kemudian peristiwa apa, saudara? Yusuf mengalami kesulitan lagi. Seperti apa yang kita saksikan. Yaitu disebutkan istri Potifar. Tidak ada namanya, cuma disebut istri Potifar. Maka saya seringkali memanggil dia Ispot, istri Potifar. Ini ada Pak Ramis Ismis, nah itu Ibu Fonda.
Kalau Ibu Lilan, is John, kok kurang bagus, is Pen ya Stephen ya kan. Ya. Kalau saya ngomong nyonya kan kelihatan kok besar sekali ya kan. Maka saya bilang istri saudara. Saudara selalu konotasi nyonya itu yang jadi bos saudara ya kan. Jadi bapak-bapak kalau manggil istri jangan nyonya. Berarti itu bos kalian. Itu adalah istri, pendamping, penolong. Setuju? Saudara, ispot, menggoda dikatakan. Menggoda, merayu Yusuf. Saudara-saudara kita perhatikan di sini saudara, yaitu sehingga istri Potifar ini saudara-saudara dengan segala usaha saudara, dari yang lembut sampai keras saudara. Tapi Alkitab mencatat Yusuf bertahan di dalam semua ini. Yusuf bisa menolak godaan daripada istri Potifar ini. Penafsir Alkitab mengatakan pastilah Roh Kudus diberikan pastilah Yusuf diberikan satu karunia Roh Kudus yang kuat sekali. Sehingga ia bisa menolak godaan yang besar itu. Dan saudara sekalian, sebenarnya Yusuf masih muda. Saudara. Yusuf bisa nurut, bisa ikut godaan rayuan daripada istri Potifar. Sangat logis, sangat umum sekali karena tentu banyak keuntungannya saudara. Menuruti apa yang dijanjikan, apa yang mau diberikan istri Potifar. Saya yakin kalau ini terjadi saudara, Yusuf mungkin akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi saudara. Karena istri Potifar punya kuasa untuk memberikan itu juga. Tetapi Alkitab mencatat Yusuf bertahan di sana. Dia tidak tergoda dengan rayuan daripada istri Potifar. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sampailah di ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Dibuatlah cerita bohong oleh istri Potifar. Dan apa akibatnya saudara? Yusuf ditangkap. Bahkan tuannya masukkan Yusuf ke dalam penjara. Alkitab mengatakan ini tempat penjara, yaitu tempat tahanan-tahanan, orang-orang yang ditahan dalam kurungan, saudara-saudara. Yusuf dipenjarakan di sana. Kenapa, saudara? Karena ketaatannya kepada Tuhan, Yusuf di sini seakan-akan mengalami kehancuran kembali. Bukankah Yusuf pernah berada dalam titik terendah pada waktu dia masuk, dibuang oleh saudara-saudaranya, dikhianati oleh saudara-saudaranya? Tetapi sekarang setelah dia mulai naik karirnya, sekarang jatuh ke dalam titik yang paling rendah lagi. Yaitu ke dalam penjara tanpa kesalahan. Saudara sekalian mengalami pergumulan yang berat ini saudara-saudara. Yusuf saya katakan bertubi-tubi dia mengalami segala kepahitan ataupun kehidupan yang mengecewakan. Saudara. Kita menyaksikan kehidupan Yusuf tentu pasti dia sangat kecewa sekali. Sangat umum sekali, sangat logis sekali kalau Yusuf bisa marah. Yusuf bisa kecewa. Kecewa dengan orang, kecewa dengan sesama, marah dengan sesama. Dan sangat mungkin sekali Yusuf juga bisa marah kepada Tuhan. Bahkan dia kecewa terhadap Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat tidak menemukan setitik kekecewaan daripada Yusuf tercatat di dalam bagian pasal 39 ini. Yusuf tidak menyimpan kemarahan, Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Yusuf tidak menyimpan kedendamannya di dalam dirinya terhadap saudara-saudaranya yang mencelakai dia. Saudara-saudara, Alkitab mencatat Yusuf bertahan teguh di dalam penderitaan hidupnya. Saudara, apa yang terjadi sebenarnya dengan Yusuf? Saudara, di pasal 39, di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang ke-21, ayat ke-23, dikatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf percaya adanya penyertaan Tuhan di sana, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang ditekankan di dalam bagian yang kita baca ini saudara, bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Di dalam bagian kehidupan Yusuf, bahkan sampai dalam titik terendah, Allah Yusuf adalah Allah yang menyertai. Saudara sekalian, itulah yang boleh dikatakan saudara, Yusuf tidak sendirian di dalam kehidupan. Yusuf tidak
merasa sendirian, saudara-saudara. Walaupun dia mengalami kesepian, tentunya karena dia jauh dari ayahnya, dia jauh dari ibunya, dia jauh dari saudara-saudaranya, dia jauh dari kampung halamannya, saudara. Dia bisa mengatakan dia sepi sekali. Yusuf hari itu ada orang-orang yang sangat dipandang oleh orang-orang, dia sangat menderita sekali. Tapi Alkitab katakan Yusuf tidak sendirian. Yusuf disertai Tuhan. Tuhan yang menopang kehidupan Yusuf. Inilah penyertaan Tuhan kepada Yusuf, saudara. Bahkan Yusuf melibatkan Tuhan dalam dirinya selalu di dalam kehidupannya. Saudara, apa jawaban Yusuf ketika dia digoda dan juga dicobai oleh istri Potifar? Ayat yang ke-9 dikatakan bagian terakhir itu, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu pegangan, ini adalah satu hal yang kita perlu melihat, saudara. Yusuf sadar sekali, saudara-saudara, bahwa hidupnya ini ada Tuhan yang menyertai dia. Artinya dia harus mau tidak mau bergantung kepada Tuhan dalam penyertaannya. Saudara sekalian, kita melihat di sini dalam pergumulan hidup Yusuf, Tuhan peduli terhadap kegumulan Yusuf. Karena dikatakan di dalam setiap waktu itu dia disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman Allah yang menyertai kita adalah pemahaman yang sangat kental sekali dalam Alkitab. Kalau kita mau melihat siapakah Allah, saudara-saudara, kalau kita ingin mengenal siapa Allah, saudara, khususnya dalam perjanjian lama, itu ratusan kali kata Tuhan menyertai. Saudara bisa temukan ketika kita mau mencari Allah beserta dengan kita, God with us, ratusan ayat, ratusan kata-kata ini muncul, saudara. Bukan hanya pada waktu kita melihat Yusuf di pasal 39 kejadian ini. Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi kita juga bisa menemukan Allah yang menyertai Musa. Saudara bisa menemukan bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Bagaimana saudara menemukan juga Allah yang menyertai Yosua. Yosua itu disertai oleh Tuhan, saudara-saudara, pada waktu dia memimpin bangsa Israel, memegang tongkat estafet daripada Musa. Musa pada waktu menjelang dia berpulang kepada Allah Bapa. Ketika dia waktunya tiba meninggalkan dunia ini, Yosua dipersiapkan oleh Musa dan Yosua memimpin bangsa itu. Yosua dikatakan di pasal yang ke-1 di sana, yaitu Yosua masih belum berpengalaman. Dia orang yang sangat gentar dan takut. Tapi Alkitab mengatakan, aku menyertai kamu, jangan takut, jangan gentar, aku beserta kamu. Yesus pun disebut dengan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Seluruh Alkitab ini didominasi dengan satu kata, yaitu Allah yang menyertai. Tuhan menyertai, Tuhan yang memperkenalkan dirinya di dalam diri kita ini adalah Tuhan yang imanen dengan kita. Tuhan yang dekat dengan kita, Tuhan yang melekat dengan isi hati kita. Dia imanen, dia tidak jauh, saudara-saudara. No, far away, tidak. Dia ada di dekat kita. Saudara sekalian, ini adalah Allah kita, Allah yang menyertai kita. Saudara, Allah juga yang imanen ini, saudara, Allah yang selalu bertindak di dalam setiap langkah hidup kita. Termasuk langkah kehidupan Yusuf. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya melihat saudara bagian Yusuf ini. Bukan hanya Yusuf disertai Tuhan. Bagian yang kedua, Yusuf melihat dan berpegang pada janji Tuhan. Saudara ingat pada waktu pasal 37 bagaimana Yusuf menerima mimpi. Ayah dan ibunya bahkan saudara-saudaranya menyembah kepadanya. Ini merupakan satu status posisi kemuliaan yang akan dia alami. Dan Alkitab mencatat saudara, ini menjadi satu kegenapan pada waktu kita menyaksikan kejadian-kejadian pasal berikutnya saudara. Bagaimana Yusuf dibawa kepada satu tingkat yang tinggi yang mulia.
Dia sebagai seorang pemimpin bangsa hari itu. Dia dijuluki dengan satu predikat Sepnat Panea. Orang yang berkuasa. Bahkan dia boleh menolong saudara-saudaranya. Bahkan dia menjadi contoh teladan bagi keluarga. Saudara, saya selalu melihat di dalam dunia kerajaan, di dalam kehidupan raja-raja, itu cirinya pasti seringkali kita temukan banyak istri. Tapi Yusuf hanya satu istri dan dua anak, Manasya dan Efraim. Saudara bisa melihat bagaimana integritas kehidupan Yusuf. Ini didasarkan kepada satu hal yang dia pernah saksikan, yang telah dia terima, yaitu mimpi itu sendiri. Dan saudara-saudara, Alkitab mencatatkan, saudara-saudara, ketika Yusuf melihat dan menyaksikan ini, Alkitab mencatat yaitu happy ending. Saudara-saudara, yang mengharukan dalam kisah Yusuf adalah happy ending. Dan banyak film-film, drama-drama hari ini memakai filosofi happy ending. Saudara-saudara, kisah Yusuf diakhiri dengan happy ending. Kalau kita membaca sampai akhir daripada kisah daripada kehidupan Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir. Dan bagaimana kita melihat dia menyambut saudara-saudaranya dan menyambut ayahnya. Ini momen-momen yang sangat indah pada waktu Yusuf menyaksikan itu. Tetapi saudara, jangan berhenti di sana, saudara. Kita mulai bertanya, saudara, kita memperhatikan untuk mencapai, untuk masuk pada happy ending itu, saudara. Ini ada proses yang dilalui oleh Yusuf, bukan? Saya mengatakan ini proses, saudara-saudara, karena pada waktu Yusuf menantikan penggenapan Allah, janji Allah itu, saudara-saudara. Yusuf itu bermula sebagai seorang muda yang masih berusia 17 tahun. Dan saudara-saudara, ini dikatakan ketika dia boleh masuk kepada satu jenjang yang tinggi itu pada usia 30 tahun. Artinya 13 tahun dia harus menjalani proses dalam perjalanan hidupnya. Dan kalau kita melihat pada waktu saudara-saudaranya sujud, menyembah, bahkan datang dan disambut oleh Yusuf di sana, kira-kira Yusuf berusia 38 tahun atau 40 tahun. Artinya ini proses yang cukup panjang, saudara. Saudara, kaya mengambil satu wilayah 13 tahun, saudara-saudara. Ketika dia meninggalkan dan dia menjadi budak sampai masuk ke penjara, saudara-saudara. Itu 13 tahun dia lalui, saudara. Kalau boleh dikatakan 13 tahun ini, saudara-saudara, penafsir Alkitab mengatakan diduga Yusuf bekerja sebagai di keluarga Potifar itu selama 1 tahun. Berarti 12 tahun dia harus ada di penjara dalam sebuah kurungan yang gelap itu. 12 tahun saudara-saudara di penjara dan tanpa tahu kapan dia bisa dibebaskan. Kalau Yusuf pada hari itu sampai dia boleh melewati, saudara-saudara, 8 tahun, 10 tahun kemudian baru dia bisa reuni kembali dengan keluarganya. Ini perjalanan yang panjang. Ini yang saya katakan proses. Di dalam berpegang pada janji Tuhan, kita sedang melalui proses hidup kita. Yusuf menanggung semuanya itu. Saudara-saudara, dia melewati proses. Ia tahu ujungnya happy ending. Tetapi kalau kita memakai sepatu depan Yusuf, proses inilah yang harus kita amati, yang harus kita sadari. Ketika hidup kita di dalam dunia hari ini, saudara-saudara, menghadapi perjalanan hidup kita, mari ingat, proses-proses ini harus kita lewati, saudara. Saudara sekalian, bagaimana dia tahu Yusuf pasti akan sampai ke sana karena dia percaya penuh kepada janji Tuhan. Bagaimana dia bisa menyaksikan itu sehingga dia bisa bertemu dengan keluarganya. Saudara-saudara, karena Yusuf berpegang pada janji Tuhan. Saudara-saudara mereka-rekakan kejahatan untuk Yusuf. Supaya Yusuf binasa dan mati. Tapi Alkitab mengatakan di bagian-bagian terakhir. Alkitab menunjukkan bahwa Allah mereka-rekakan untuk suatu kebaikan. Saudara-saudara, Allah mereka-rekakan untuk suatu kebaikan.
Kalau saudara-saudara merencanakan untuk kehancuran bagi Yusuf, tapi Allah justru menggunakan semuanya itu untuk suatu maksud yang mulia. Saudara, setelah Yusuf masuk di penjara, dia diangkat posisi baik. Dibawa kepada suatu posisi yang baik yang kita akan lihat nanti, saudara-saudara, bagaimana perjalanan Yusuf kemudian. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara? Saya terkesan dengan seorang penulis atau pengarang lagu yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby ini mengarang lagu lebih dari 8.000 lagu. Di antaranya lagu-lagu yang kita nyanyikan. Ada judulnya yaitu Jaminan Mulia. Saudara bisa menemukan lagi, saudara, lagu-lagu mulia bagi Allah. Lagu yang berjudul Tuhan Melindungi Jiwaku. Ia melindungi jiwaku, dan seterusnya banyak sekali. Belum lagi puisi-puisi yang ditulis. Fanny Crosby buta dari sejak bayi. Pada waktu mama dan grandmanya membawa ke dokter untuk mengobati mata yang bengkak itu, rupanya dokter melakukan kesalahan, mengakibatkan dia buta. Tidak bisa melihat dari bayi sampai usia lanjut. Fanny Crosby diberikan usia yang cukup panjang. Dia meninggal di usia 94 tahun. Tapi saudara bayangkan perjalanan 94 tahun tanpa bisa melihat. Saudara, yang menarik sekali, saudara-saudara, Fanny Crosby sangat produktif sekali dengan karunia-Nya. Dia bisa menulis, mengarang lagu, saudara. Apa yang menyebabkan, saudara-saudara? Dan biasanya, saudara-saudara, orang-orang yang demikian diberikan karunia-karunia. Khususnya ketika Fanny Crosby tidak bisa melihat, tetapi dia diberikan ketajaman untuk menghafal, mengingat. Dia menghafal karena dia nggak bisa membaca dengan seperti kita kasat mata. Dia selalu menghafal Alkitab, firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sangat masuk di pikiran dan hati. Maka tidak heran semua lagu-lagunya itu mengekspresikan firman yang dia hafal, yang dia kenal. Fanny Crosby luar biasa sekali. Saudara-saudara, walaupun ibunya, omanya berdoa di dalam perjalanan hidup Fanny Crosby supaya bisa disembuhkan. Pada waktu itu dia usaha terus, berdoa tapi berusaha juga. Tapi toh akhirnya Fanny Crosby tidak bisa melihat. Dan Fanny Crosby ketika dia menuliskan banyak puisi-puisi, salah satu hal yang dia sempat ungkapkan, dia tidak menyimpan kekesalan, tidak menyimpan kekecewaan. Kenapa dokter itu salah di dalam mengobati? Tidak sama sekali. Fanny Crosby hari itu justru dikatakan kalau dia mau diberi kesempatan untuk bertemu dengan dokter itu, dia akan mengatakan thank you, thank you. Justru dengan semuanya ini, Fanny Crosby bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau dia tidak buta, dia katakan mungkin saya tidak mempunyai sedemikian banyak kesempatan untuk mengarang lagu-lagu. Itu ketajaman yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anugerah yang terselubung di dalam kehidupan Fanny Crosby. Yang disebut ada blessing in disguise. Ada berkat anugerah di balik semua ini, saudara. Saudara, kadang-kadang kita dan saudara dan saya ini menghadapi hal-hal yang buruk sekalipun. Saya tidak pernah merasakan kecewa kalaupun itu terjadi sesuatu yang buruk. Tadi diumumkan tentang gedung gereja yang akan beli sana. Saya kata enggak apa-apa. Ini gereja ini milik Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik. Itu rencana manusia belum mesti terbaik, tapi rencana Tuhan pasti terbaik. Dan saya berkata, Tuhan punya maksud. Saya tidak pernah kecewa kalau Tuhan itu selalu pasti in control. Amin. Dia tahu yang terbaik, saudara. Saya tidak pernah memikirkan negatif. Kenapa ini, kenapa itu. Memang begitu kenyataannya dan ini dalam proses, saudara. Kalau sedikit mau merefleksikan, gedung ini pun didapatkan di tahun 2004.
Dan ketika pendeta pertama, pendeta kedua, pendeta Silas dan pendeta Billy udah berusaha dari tahun 90-an untuk mendekati gedung ini. Dan saya katakan belum waktunya tahun 90 itu. Tahun 2003 kami ngopi bersama di sekitar Marubra. Dengan gembala kami omong hati ke hati. Ketika saya katakan kami perlu tempat. Tidak tahu bagaimana Tuhan pimpin pembicaraan itu intim, semakin intim. Pada akhirnya 2004 kami bisa tanda tangan bersama. Untuk bersama-sama mendorong pelayanan di kota Sydney. Tidak pernah disangka hari itu kita boleh ada di Renwick di tahun-tahun 79, 78. Enggak pernah nyangka, saya enggak tahu kenapa saya juga dibawa ke IPC. Dan boleh saya katakan sebagian masa hidup saya ini sudah ada di IPC. Kalau Tuhan kehendaki sampai akhir hidup saya bersama-sama dengan saudara bersama, itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Tentunya ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada suka dan duka. Tapi ada blessing in disguise. Amin. Setiap peristiwa Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan bagi kita. Tuhan menyertai langkah hidup kita. Berpeganglah pada janji Tuhan ini, saudara-saudara. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan Yusuf, saudara mungkin memperhatikan diri kita hari ini. Apa yang menjadi target, apa yang melihat, apa mimpi yang kita diperlihatkan oleh Tuhan, saudara. Kita ada dalam dunia yang berdosa, menghadapi berbagai macam-macam pergumulan yang berat. Tapi saudara-saudara, kita tahu satu hal, saudara-saudara. Kita tahu tujuan kita. Kita tahu destinasi kita, destination kita. Kita tahu apa yang akan terjadi di hari kelak yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan bukan kita hidup di dunia yang sementara yang berdosa ini. Tetapi Tuhan janjikan hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya, hidup yang penuh dengan sukacita dan berkat itu. Itu adalah ujung hidup kita, saudara. Itu adalah sampai destination yang kita sedang jalani, saudara. Kita sedang on the way ke sana, saudara. Kita sedang menuju sana, saudara. Saudara sekalian, Tuhan melihat semua pergumulan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia peduli dengan kita. Tuhan menyadari di dalam kehidupan kita tidak mudah. Saya tidak meremehkan persoalan hidup, saudara-saudara. Saya tahu persoalan hidup kita berat. Ada yang hari ini hidupnya semakin berat, saudara. Tetapi saudara-saudara, kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih mulia itu. Destination yang kita akan saksikan dan kita alami. Sehingga Paulus berkata, apa yang ku alami penderitaan-penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan diberikan, dinyatakan, saudara. Tuhan hadir menyertai kita segalanya. Dalam suasana apapun juga. Di dalam momen-momen hidup kita yang bagaimana. Jadi penyertaan Tuhan itu jangan diartikan Tuhan menyertai kita selalu mengakibatkan kebaikan. Ya betul. Memberikan kelancaran. Ya betul. Tetapi penyertaan Tuhan itu juga harus kita mengerti. Tuhan menyertai juga mengizinkan di saat-saat kita hidup di penjara sekalipun. Artinya saudara hidup di dalam titik yang terendah sekalipun. Tuhan itu menyertai. Saudara sekalian, hari ini mungkin kita tidak seperti Yusuf dalam penderitaannya. Mungkin ada di antara kita yang sedang mendoakan keluarga kita di dalam krisis. Suami dan istri sedang menghadapi krisis. Keluarga yang berantakan. Pernikahan yang tidak sehat. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi sakit penyakit yang berat. Ataupun kedukaan. Saudara, bahkan secara umum hari ini dalam dunia perekonomian. Banyak orang-orang Kristen sekalipun sudah mengalami kegoncangan di dalam hal ekonomi. Ada yang kehilangan di dalam kedukaan. Ada yang kehilangan dalam relasi. Saudaraku, ingatlah Tuhan menyertai kita.
Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Bukankah kita adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan? Kita sedang masuk kepada satu destination, satu tujuan akhir kita, yaitu kemuliaan di sana. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang besar sekali, saudara. Dikala Yesus mati di atas kayu salib, Yesus rela menderita. Bahkan Yesus rela disalibkan, mati dan bangkit. Dengan satu tujuan supaya kita boleh mengalami keselamatan. Mengalami kasih karunia Tuhan. Mari kita aminkan dan kita imani janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan, menjaga kita. Marilah kita tidak tawar hati. Dan kita tidak menimbun kepahitan-kepahitan, kekecewaan-kekecewaan dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang mereka-rekakan suatu kebaikan. Sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita mengalami proses kehidupan ini, kita pasti akan sampai pada ujungnya, yaitu destination kita, yaitu kemuliaan. Tuhan sedang bekerja dengan hikmat-Nya, bijaksananya, untuk mengarahkan kehidupan saudara dan saya kepada kehidupan yang boleh tiba di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama.